Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu dipanggil untuk menjadi sabar. Nah, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipanggil untuk menjadi sabar. Nah, kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita baca ayat di atas, maka ada dua kata yang penting yang harus kita pahami, yaitu kata sabar dan pengampunan. Kedua kata ini saling berkaitan. Nah, kekasih Tuhan, tindakan praktis untuk sabar, yaitu kita dituntut untuk beri kelonggaran, kesempatan terhadap orang lain supaya orang itu menciptakan kedamaian dalam komunitasnya atau kelompoknya atau grupnya. Jadi kita lebih memberikan kesempatan bagi orang lain lebih banyak. Nah, dan juga tentang pengampunan, tindakan praktisnya yaitu merujuk pada doa Bapa kami, yaitu kita wajib mengampuni orang lain karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi kekasih Tuhan, mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, hari ini kita akan fokus pada kata sabar. Nah, kekasih Tuhan, saya akan memberikan gambaran tentang orang yang sabar itu seperti apa. Seperti apa orang yang sabar? Nah, kita lihat yang pertama, orang yang sabar itu seperti apa? Yaitu orang yang sabar melebihi pahlawan. Nah, kita buka di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, kekasih Tuhan, tidak perlu kita pergi berperang melawan musuh-musuh kita secara fisik. Tetapi ketika kita sabar menghadapi orang yang menyakiti kita, orang yang menipu kita dan lain sebagainya, maka kita adalah pahlawan. Bahkan dikatakan ayat di atas, melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita mau dikatakan seorang pahlawan yang sesungguhnya, maka kita harus sabar menghadapi setiap orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Kita adalah seorang pahlawan. Nah, yang kedua, orang yang sabar itu seperti apa? Yaitu orang yang sabar meredamkan perbantahan. Nah, kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, kekasih Tuhan, ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, maka pasti ada perbantahan di sana. Pasti ada keributan di sana. Nah, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan saudara kita, atau siapapun dia, maka kita harus mengambil posisi saat itu, yaitu banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita banyak mendengar, sedikit berkata-kata, maka akan bisa meredamkan pertengkaran atau masalah yang kita hadapi. Mari kita jadi orang yang banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Nah, yang berikutnya, orang yang sabar itu seperti apa? Yaitu orang yang sabar besar pengertiannya. Kita buka di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita sabar menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu artinya bahwa kita sedang mengamati dan mempelajari masalah itu. Maka yang terjadi, kita lebih mengerti masalah itu dan lebih menemukan, lebih mudah mengatasi dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kekasih Tuhan, mari kita jadi orang yang sabar
ketika kita menghadapi masalah. Itu artinya bahwa kita sedang mempelajari apa masalah itu sesungguhnya, dan kita lebih mudah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, itu yang berikutnya. Nah, kita lihat yang berikutnya, kekasih Tuhan. Orang yang sabar itu seperti apa? Orang yang sabar mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, kita buka di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau supaya masalah tidak terjadi dalam hidup kita, masalah besar tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita harus sabar jalani hidup ini. Nah, kalau kita mau supaya masalah besar itu jadi kecil, maka kita harus sabar menghadapinya, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita mau supaya masalah kecil itu menjadi hilang, selesai, tidak ada masalah, maka kita harus sabar menyelesaikannya. Jadi kekasih Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dalam hidup kita. Kalau kita memiliki sifat kesabaran dalam hidup kita, maka semua masalah bisa terselesaikan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, yang kelima, orang yang sabar itu seperti apa? Orang yang sabar memiliki buah roh. Nah, kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita baca ayat di atas, maka sabar adalah salah satu bagian dari buah roh. Karena itu kekasih Tuhan, dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, maka kita harus minta Roh Kudus untuk memberikan kita, untuk menuntun dan memimpin kita, supaya buah roh kesabaran itu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita minta dari Tuhan supaya melengkapi kita dengan buah roh kesabaran, agar supaya kita bisa melewati setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, kita minta dari Tuhan supaya Tuhan selalu melengkapi kita dengan buah roh kesabaran, agar kita bisa melewati setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi sabar. Orang yang sabar akan melewati setiap masalah-masalah dalam kehidupannya dan tampil sebagai pemenang. Nah, kekasih Tuhan, mari kita harus sabar dan sabar menjalani kehidupan kita. Orang yang sabar disayang Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan tentang kesabaran. Kami mohon biarlah Tuhan perlengkapi kami dengan roh kesabaran, agar supaya kami mampu menghadapi dan menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah pelajaran kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.